kalau pengen jadi petani atau usaha apapun ya sebenarnya Mas, pertama kita harus niatnya harus benar-benar dimantapkan dulu. Setelah niat kita belajar, tanya-tanya lah sama yang sudah berjalan, kita pelajari itu, terus tetap istiqomah walaupun setelah dalam perjalanan tidak sesuai dengan harapan, tapi yakinlah bahwa solusi pasti ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arlin Ramadan. Usia 27 tahun. Alamat Dukuh Sampel, RT 1 RW 1, Desa Melsari, Banjarnegara. Jenis usaha saya menekuni di bidang pertanian, jamur tiram. Dulu profesinya serabutan Mas. Ya dulu pernah jadi tukang bangunan, terus di gudang garmen. Itu terakhir di gudang garmen. Dulu awal mulai itu saya membantu kakak saya tahun 2007 pas saya kelas 3 SMP. Dulu masih skala kecil lah di rumah. Terus saya membantu. Tapi itu saya hanya sekedar bantu, belum tertarik untuk menekuni budidaya jamur. Nah, selang 5 tahun kemudian saya pindah kota. Nah, di sana saya mulai berpikir lagi, kok jamur, keingat jamur di rumah. Terus saya buka sama teman-teman di sana, buka usaha jamur kecil-kecilan, latihan lagi. Kok di sana prospek, akhirnya tak tekunin, kembangin lagi. Terus itu hanya bertahan 1 tahun di sana. Habis itu setelah lulus sekolah di sana, bekerja serabutan di sana. Hanya bertahan 2 tahun lah. 2 tahun. Habis itu balik lagi ke kota asal. Dulu ya suka dulu, senang dalam kok pagi-pagi bangun pagi kok lihat jamur, petik, udah ada penghasilan ke pasar, itu motivasi pertama. Terus kok bisa dikembangkan lebih besar lagi, melihat potensi pasar juga itu dibandingkan dengan yang usaha lain. Mungkin karena saya sukanya di dunia pertanian, mungkin salah satunya. Ya ini akhirnya jatuh cinta sama perjamuran ini. Sebenarnya mudah. Dan kita mau skala apa dulu? Kalau hanya ingin belajar, skala sampingan, semua orang bisa budidaya, bisa produksi. Kalau mau dikembangkan usaha lagi, ya perlu ilmu yang lebih banyak. Yang perlu disiapin pertama, kita harus punya lokasi dulu. Soalnya pertanian itu kan tidak terlepas dari lokasi. Pertama lokasi, terus bahan baku. Kita cari bahan baku supaya bisa diolah dan nanti bisa berkelanjutan. Jadi kita ketika produksi sudah berjalan, jangan sampai kehabisan stok bahan baku. Terus peralatan, kalau sederhananya ya seperti drum bekas bisa menggunakan itu. Terus jangan lupa mempersiapkan pasar juga. Bahan baku dasar itu berupa serbuk gergaji atau grajen bahasa sininya. Terus di mix, dicampur dengan bekatul, kapur atau CaCO3 dengan nutrisi tambahan juga bisa. Tapi seperti tepung jagung atau polar itu juga bisa, itu alternatif sebenarnya. Kalau bahan nutrisi yang pokok dipakai katul atau dedak. Untuk pemilihan serbuk lebih utama yang jenis serbuk albasia atau sengon putih. Itu
semua serbuk sebenarnya bisa, cuman resikonya itu. Jadi jenis serbuk yang kita pilih itu menentukan hasilnya. Tapi yang paling bagus dan mudah dan ketersediaan bahan bakunya yang melimpah itu kebetulan sengon putih. Biasanya kita perbandingan 100 ya Mas, karena 100% serbuk gergaji itu bekatul 10-20%. Nah, saya pakai yang 20%, terus kapurnya 1%, terus air sekitar 15%. Airnya nanti kan bisa ada ukuran kayak cepel lah Mas itu Mas. Jadi kayak basah tapi nggak netes itu Mas. Awal dulu sekitar 400-an ini, 500. Kalau yang ditanam di sini sekitar 40 ribuan. Kalau yang di Mitra itu sekitar ada 10 atau 15 ribu kayaknya. Kalau untuk saat ini dan ke depan masih berprospek sekali, dalam kan masyarakat sudah mulai mengenal jamur tiram ini dan sudah bisa dibilang menjadi kebutuhan ya. Jadi bukan lagi hanya untuk istilahnya jajan atau apa, udah kayak sayur kebutuhan itu Mas. Jadi sayur pokok. Dan sedangkan setiap tahun penurunan profesi petani jamur itu kan makin berturun. Nah, sedangkan kebutuhan permintaan pasar semakin naik. Nah, di situ kan tercipta peluang yang sangat bagus untuk kita kembangkan terus itu. Untuk masa produktivitasnya itu 4,5 sampai 5 bulan. Kalau yang di sini ada yang 3 bulan mungkin, ada itu tergantung kadar nutrisi yang di mix tadi Mas, di campuran nutrisi itu juga ngaruh. Sama kepadatan media tanam, media ini backlognya, serbuknya. Kita menggunakan alat yang seperti apa, manual atau semi manual atau yang tidak pakai mesin, itu mempengaruhi juga sama itu. Jadi faktornya banyak. Untuk faktor kualitas jamur, terus produktivitas jamurnya itu saling berkaitan dari awal itu. Kalau di sini rata-rata saya targetnya 3,3 sampai 3,5 Mas. Tapi kalau sebenarnya itu bisa sampai 4 on lebih, 4,2. Kemarin saya tak data di mitra kelompok tani sini itu populasi 3 ribuan itu dapat 1,4 kintal itu. Berarti rata-rata itu 4,2. Untuk saat ini masih kewalahan, dalam kewalahan kurang barang Mas. Jadi permintaan semakin banyakan. Lah itu tadi karena jumlah petani makin menurun, jumlah masyarakat yang mengenal semakin bertambah. Kan akhirnya terjadi permintaan penawaran yang tinggi Mas di situ. Harga jamur juga udah mulai naik kan. Variasi Mas, itu bisa kita olah menjadi sate jamur, crispy jamur, pepes jamur, terus nugget jamur, bakso. Sebenarnya banyak Mas, banyak inovasi yang bisa diolah. Tom yum, rendang, itu gulai jamur juga bisa, dawet jamur pun bisa. Itu banyak, jamur itu serba bisa diolah untuk apapun. Sebagai jamur kan bahan dasar sebenarnya. Dia bisa menyesuaikan mau dimasak apapun, kayaknya hampir cocok ya. Yang umum kan paling ditumis, digoreng crispy itu yang umum paling. Pastinya Mas, ke depan tetap kita ke arahnya ke kuliner Mas. Soalnya kalau hanya mengandalkan jamur segar itu kan kurang lah Mas, dalam artian kita bisa mengoptimalkan produk mentah menjadi matang kan juga baik juga kan, positif. Dalam artian di situ juga harapannya kan melibatkan banyak orang. Nah, di situ akan tercipta lapangan pekerjaan baru, peluang usaha baru. Kita pun tak garap sendiri Mas, nanti kan saya bisa kerjasama. Dalam artian saya yang mengembangkan ini bahan bakunya, konsepnya, terus
pemasarannya gimana, nanti ada teman atau siapa yang bersedia atau bersungguh-sungguh pengen gabung, ya kita sediakan itu Mas. Saya bangkrut 3 kali Mas dalam perjalanan gulung tikar 3 kali. Keempat kalinya alhamdulillah sampai saat ini. Jadi dulu kira-kira tahun 2012 awal, 1 tahun awal itu mau berhenti udah kelihatan kehabisan modal, produksi gagal, terus tahun coba lagi belum nyerah, 1 tahun berikutnya gagal lagi, coba lagi 1 tahun berikutnya masih gagal lagi, tapi agak mendingan, maksudnya mulai mengenal teman-teman dan akhirnya tetap semangat lagi, ada yang memotivasi itu. Hanya yang keempat kalinya alhamdulillah sampai saat ini. Semuanya penting Mas, tergantung posisi kita. Kalau kita harus tahu posisi diri kita itu, kita punya apa. Kalau kita nggak punya modal, nggak punya skill, nggak punya semangat, itu kan repot. Berarti kita harus cari semangat dulu. Setelah udah dapat semangatnya, kita cari ilmunya. Setelah ada ilmunya, kita cari modalnya. Setelah ada semangat, ilmu, dan modal, itu langsung jadi insya Allah Mas. Cepet itu Mas. Tapi membangunnya memang lama. Soalnya kan perlu kesabaran. Membangun semangat kan susah Mas. Move on itu Mas. Terus mencari ilmu juga harus kemana-mana, rela mengorbankan waktu dan biaya mungkin kan. Terus kalau modal juga kalau kita ya bisa dilakukan dan kita menabung, bekerja dulu, nanti sambil belajar terus produksi kecil-kecilan atau gimana. Kalau yang mau produksi atau yang ingin usaha jualan ya bisa latihan jualan, jadi disambi yang itu. Selama 3 komponen itu belum terpenuhi susah Mas. Harus kita penuhi semua. Kalau di sini saya pakai ukuran yang 1836 ya Mas, 1836. Itu kode plastik ukuran. Jadi setiap produsen itu beda-beda ukurannya. Saya di sini harganya 2.500 Mas. Kalau dikalkulasi itu ya targetnya sekitar hampir 30 lah Mas. Di sini yang saya kembangkan ada 2 jenis Mas, tiram putih dan tiram coklat. Dan rencana mau nambah lagi tiram pink atau tiram merah, tapi itu masih dalam pengembangan. Soalnya itu kan belum ada pasarnya. Saya masih tak rancang ulang, tak pelajari itu gimana sistem tumbuhnya, terus tak pelajari juga marketnya gimana. Sementara baru 2. Kalau untuk jamur kuping sementara saya tidak nanam karena keterbatasan lokasi. Suhu ideal untuk jamur kan pertama harus sejuk, sirkulasi udara lancar, terus kalau bisa ya kelembapan juga sedang lah Mas, jangan terlalu tinggi juga. Kita bisa ada SOP pembuatan kumbung itu Mas. Jadi pertama kita survei ini lokasi jaya mana, ini suhu rata-rata tiap hari seberapa, nanti kan disesuaikan bangunannya, modelnya, tingginya, terus pagarnya lapis berapa, itu kan bisa disesuaikan itu Mas. Nek saya di sini pakai full paranet Mas, full paranet lapis 2 minimal lah. Sebenarnya lapis 3 harusnya, tapi ini baru 2, nanti bisa dikembangkan lagi. Pertama saya ingin ya mengembangkan, intinya hidup di desa, kampung kelahiran, terus ingin mengembangkan usaha yang sekiranya di sini potensial terus ingin merangkul teman-teman atau sana keluarga, saudara. Kalau nggak usah jauh-jauh merantau kalau cari pekerjaan atau rezeki, ya kita kalau bisa iya yang deket loh Mas, yang deket, yang setiap hari bisa bersama itu loh Mas. Karena kalau intinya perantau kan cari rezeki untuk dinikmati di kampung halaman kan. Nah, kenapa harus jauh-jauh kita, kenapa
kita berdaulat di kampung sendiri loh Mas, dan bisa untuk memotivasi teman-teman yang lain supaya berprofesi mandiri. Saya ingin produksi skala besar Mas, pabrik dan ya supaya bisa merekrut teman-teman yang lagi senggang atau belum punya pekerjaan yang tetap gitu loh Mas. Arahnya ke situ. Jadi nanti ya ke sosial juga arahnya. Untuk teman-teman yang mau belajar atau ingin main ke sini, ingin berbudidaya, terus atau ingin beli jamurnya atau media tanam, bisa menghubungi kontak saya langsung 0813 9167 6075. Oke, jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi.